Kita materi ke-9. Pagi hari ini kita nggak pakai Zoom ya, karena ternyata banyak teman-teman yang terkendala juga dengan Zoom. Terus materi kita adalah mixing. Sebenarnya pada pertemuan 9 ini kita baru akan mulai mixing. Cuman sebagiannya udah saya kasih di pertemuan 7. Karena kita nggak ngelewatin recording. Maka balancing dan panning saya tempatkan di pertemuan ke-7. Jadi tugas UTS. Di sini artinya teman-teman masih punya satu kekurangan, yaitu kita belum pernah memproduksi hasil record yang bagus, ya, karena kita nggak ngalamin recording. Saya berharap sih semoga nanti setelah ini semua selesai, corona ini semua selesai, teman-teman coba pinjam lagi alat, terus ngerekord sendiri meskipun mata kuliah kita sudah berakhir. Nah, di pertemuan 9 ini kita bahas tentang mixing. Apa itu mixing? Sebenarnya mixing itu aktivitas untuk mencampur, namanya aja mix ya, mix kan nyampur. Artinya aktivitas mencampur bunyi sama efek, ya, menambahkan efek. Terus memperjelas bunyi. Kalau ada bunyi yang keruh, bisa kita agak jelas sedikit. Atau terlalu cempreng, bisa kita agak akalin gitu ya. Sehingga sebuah lagu menjadi utuh dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apakah mixing itu selalu membuat lagu lebih bagus? Ya harapannya sih begitu, tapi tidak selalu. Ketika kita mixing dan banyak halnya tuh over, banyak yang kita lakukan tuh over, bisa jadi nggak jadi lebih bagus. Kenapa kita harus over? Mungkin karena hasil rekaman kita kurang bagus. Nah, jadi yang pertama paling mempengaruhi sebuah hasil yang bagus adalah bahan yang bagus, dasar yang bagus. Jadi, hasil recording teman-teman itu perannya besar. Kalau hasil recordingnya bagus, mixingnya akan jadi lebih simple. Dan hasilnya nanti bisa akan lebih bagus. Kalau bahannya sendiri sudah nggak karu-karuan, sudah kemana-mana, udah penuh noise, dan pokoknya udah hancur, mixingnya akan kewalahan banget. Nanti isinya cuma ngakalin semua. Ngakalin ini, ngakalin itu gitu ya. Dan hasilnya, kalau bahannya udah agak bagus, hasilnya tentu saja yang maksain. Hasil recording yang bagus, itu adalah step pertama yang harus kita kuasai. Sayangnya, kita baru di pertemuan berapa tuh, kita baru mau akan tugas recording dan ternyata sudah nggak bisa recording ya, karena sudah nggak ada peminjaman alat. Maka teman-teman masih punya satu hutang recording, untuk ya minimal untuk diri kita sendiri ya, nanti setelah semuanya ini semoga segera membaik, kita bisa pinjam alat dan melakukan recording. Inti dari mixing ini, selain juga mencampur, menambah, memperjelas tentang bunyi itu sendiri, kita juga harus punya keinginan. Apa yang harus dipersiapkan dalam mixing? Ada yang namanya mixing preparation atau mix prep. Mix prep ini ada yang mencontohkan, ada yang membaginya menjadi personal juga. Jadi diri kita sendiri juga harus dipersiapkan. Selain hal-hal yang saya tulis di sini, tapi ternyata banyak juga orang yang mempersiapkan dirinya, nggak banyak mendengar bunyi dulu sebelum mixing. Jadi kuping kita, telinga kita nggak terkondisikan oleh satu situasi bunyi yang berlebihan dulu sebelumnya. Banyak hal-hal personal, cukup tidur, yang seperti itu. Hal seperti itu, hal-hal yang menghambat daya pendengaran kita, itu kita kurang. Terus, yang teknisnya itu, yang pertama, dari file yang kita dapat, file yang kita punya,
itu kita kenali dulu semua tracknya. Jadi kita asumsinya kita udah di DAW nih, semua track sudah kita taruh di DAW. Nah, kita kenali dulu dari misalnya dari track 1 sampai track 16 gitu ya. Track 1 sampai 16 apa aja isinya? Kita kenali dulu, kita play satu-satu. Oh, ini ada banjo, ini ada gitar, ini ada vokal, ini ada biola misalnya. Kita kenali dulu, pastikan bahwa semua track sudah dinamai dengan nama yang benar. Jadi sebenarnya relatif ya, relatif kita. Kalau ini lagu kita sendiri, kita bisa namai dengan cara kita sendiri. Cuman enaknya kalau kita namai secara umum, namanya tuh bukan hanya kita yang tahu, ini bisa bisa dipakai oleh orang lain juga. Maksudnya orang lain kalau mau mixingin lagu kita, mereka gampang gitu. Dan kita punya satu pedoman yang benar sama gitu. Nah, yang kedua, setelah kita kenali semua track, terus kita namain dengan nama yang kita sendiri paham, yang sesuai dengan instrumen itu, buang track yang kosong. Atau kalau seandainya teman-teman nggak mau ngebuang track itu, ya di hidden aja, di hidden dulu tracknya. Kalau misalnya ada track yang nggak kepake nih, 1-0 nih, buang aja, delete. Udah. Kenapa harus begitu? Biar kita nggak bingung nanti ketika mixing. Jadi mixing preparation itu mempersiapkan hal-hal agar kita nanti saat mixing itu nggak keribetan lagi, nggak harus balik lagi ke awal lagi, mentah lagi ke belakang lagi gitu. Jadi kita tinggal fokus. Kalau mau balancing, kalau mau ngepen ya ngepen, kalau mau equalize ya equalize gitu. Tapi enggak bolak-balik lagi, nanti pas lagi mixing, pas lagi equalizing, kita namain track gitu ya. Jadi nggak bolak-balik. Iya, kita namain dulu, selesai, buang track kosong. Track kosong buang dulu. Terus, kalau ada bunyi yang kosong pada sebuah track, baiknya hilangkan aja. Ini misalnya bunyi yang gimana sih? Misalnya tuh yang di depan tuh. Kan kita kalau recording kan ada hitungannya tuh. Tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pa. Ceng, 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 gitu kan. Nah itu, yang tu, wa, ga, pa tuh kosong kan? Hilangin aja. Gitu. Terus, belakang juga biasanya kalau habis record selesai kita ketawa-ketawa kan, ngetawain suara kita sendiri gitu. Nah itu potong aja. Terus tandai bagian-bagian lagu. Ini ada yang melakukan, ada yang enggak. Ini enggak harus sih, cuman beberapa orang melakukan. Saya lihat beberapa orang melakukan ini, tapi ada juga yang enggak melakukan. Jadi mana intro, mana ref gitu. Apalagi kalau lagu kita sendiri, misalnya lagu-lagu kontemporer gitu ya, itu kan sulit ya menentukan bagian mana yang ref atau apa, itu sulit. Maka kita kasih kode aja, kode sendiri. Kayak gending. Mixing gending-gending Jawa atau teman-teman main atau perekaman lapangan hasil dari Serentahun gitu ya, dari angklung di Serentahun misalnya. Nah itu hanya kita kan yang tahu pengulangannya itu. Nah misalnya itu kita kasih nama, kita tandai dengan nama yang kita paham. Tuh, tapi kalau lagunya itu lagu umum, pop, rock, yaitu biasanya intro, ref gitu. Terus ngecekin satu-satu. Ada nggak yang clipping? Ada nggak yang noise? Ada nggak yang ada suara-suara yang tidak diinginkan di tengah-tengah gitu ya. Dicekin aja semua. Selesai dengan mix preparation, lalu kita pastikan bahwa kita punya keinginan. Seperti misalnya teman-teman mau pergi kemana, harus tahu mau pergi kemana. Jangan starter motor dulu, jalan dulu, kumahang kewe lah di mana gitu, mau kemana gitu. Enggak, kita harus tentukan dari awal. Mau kemana kita jalan, tujuannya mau kemana. Karena kalau enggak, kita tuh ngeraba. Nanti udah nge-equalize, mana-mana dinaikin, mana-mana diturunin gitu, mana-mana di-boost, mana-mana di-cut. Tapi kita nggak tahu hasil apa yang sebenarnya sedang kita buat ini. Kita ingin membuat hal yang seperti apa sih? Nah ini kita nggak ketemu. Nah, kalau kita nggak tahu tujuannya apa,
kita bisa ngambil satu lagu referensi yang sejenis. Nah, lagu itu dijadikan patokan, oke, orientasi saya tujuannya ingin jadi seperti ini. Seenggak-enggaknya ingin jadi seperti ini, mendekati ini, tuh. Tapi ada bayangan dulu, ada cita-cita dulu. Kita baru jalan di situ. Oke, sekarang kita masuk ke dalam mixing itu sendiri ya. Kalau menurut Bobby Owsinski, jadi ini buku yang familiar banget dibaca oleh banyak orang-orang yang bekerja di bidang audio. Ini mengatakan bahwa ada 6 elemen penting dalam sebuah mixing. Ada di The Mixing Engineer's Handbook di halaman 9. Balancing yang kemarin kita lakukan ya, udah di pra-UTS. Panoramic kita udah lakukan, yang ngatur kanan dan kiri. Balancing itu di volume. Terus equalize itu tentang frequency range. Oh, kalau di buku ini tulisnya frequency range ya. Itu tentang menempatkan instrumen sesuai dengan frekuensinya, mengatur frekuensi agar setiap instrumen dapat saling berkesinambungan. Terus di buku ini sebenarnya dimensi dulu baru dinamika, cuman saya biasanya di dinamika dulu baru dimensi gitu. Kalau dinamika itu ya ngerti lah ya, di musik ada dinamika juga. Tapi kalau di sini lebih ke biasanya tuh ngatur hentakan, jadi bagian mana suara, misalnya kalau saya punya masalah tuh biasanya vokal gitu, vokal tiba-tiba berteriak gitu, tiba-tiba berteriak di ref, padahal di awal dia kalem banget, terus pas di ref dia teriak gitu. Nah, maka harus ada suara yang dikurangin, mau dikompres, mau di get, expander, yang kayak gitu. Itu efek-efeknya sebangsa itu. Kemudian dimensi itu mengkondisikan ruang, pengen ruangnya kayak di mana sih, kayak apa sih, segimana sih, gitu. Biasanya itu ada reverb, terus ada apa ya, kayak semacam reverb, flanger, chorus, yang sebangsa itulah, itu ada di dimensi. Cuman nanti kita recap aja ya, satu aja ya dimensinya, biar teman-teman juga cepet praktik. Nah, sekarang kita masuk ke equalizing. Mengequalize itu apa sih? Equal itu sebenarnya kan sama, equality. Kita memperjuangkan equality gitu. Equal itu kesamaan. Equalizing di sini artinya adalah mengatur atau menempatkan frekuensi instrumen pada tempatnya masing-masing. Jadi kalau bass tempatnya di low, ya kita bikin dia seperti suara bass beneran. Itu ada di low, frekuensi sekian sampai sekian. Itu. Terus antar bunyi tidak saling bertubrukan. Jadi lagu itu tetap utuh dan saling berkesinambungan satu sama lain instrumennya. Itu intinya equalizing itu seperti itu aja. Nah, ini wilayah frekuensi. Mungkin teman-teman udah familiar sekali karena kita di organologi akustika dan organologi juga bahas ini kan. Ketika teman-teman di organologi akustika 1, kita kan bahasnya soal frekuensi, amplitudo, lah yang gitu-gitu lah ya. Ini lebih detail, teman-teman dihadapkan pada macam-macam wilayah frekuensi yang sebelumnya juga kita temui dalam multimedia 1 untuk kita operating mixer, analog mixer, minus 16 sampai 60 Hz itu untuk sub bass. Dia power yang paling gede, yang membuat sebuah lagu itu jadi berpower gitu. Dia lebih enggak terdengar, tapi dia dapat dirasakan. Kayak kalau dem itu bergetarnya tuh di dada gitu, bukan di telinga. Terus bass itu 60 sampai minus 250 Hz. Terus low mid bagian atas. Terus mid bagian bawah. Terus high mid bagian bawah. Terus ada presence, ini yang masuk dalam high ya. Presence, brilliance.
Jadi yang mengatur clarity kita kalau kita mixing pakai mixer analog itu kalau ada orang pidato, nah clarity-nya tuh di bagian 6 sampai minus 16 kHz. Tuh, orang pidato tuh kan nggak jelas kadang suaranya. Nah, itu ada di bagian minus 6 sampai minus 16 kHz. Nah, sebelahnya ini masih dalam buku yang sama, yang tadi halaman 27, yang ini halaman 32. Ini sebenarnya teman-teman lihatnya nanti aja. Nanti pas sudah coba-coba, terus teman-teman punya masalah, nggak selesai-selesai atau nggak bisa-bisa enak, kalian lihat ini coba. Bass gitar, kenapa sih bass gitar saya nggak enak? Coba kita cek. Misalnya gitarnya kok nggak nendang ya? Ternyata attack-nya ada di frekuensi itu. Nah, itu nanti silahkan dibaca-baca dan disesuaikan. Selanjutnya, bagaimana cara kita melakukannya? Nah, teman-teman kan punya DAW nih. DAW-nya beda-beda lagi, ya. Ada yang Studio One 4, ada yang Studio One 2, Fauzan Studio One 2 kemarin. Nah, yang Audacity, Erza harus terpaksa pindah ya. Jadi, yang menggunakan Audacity, di bagian ini sudah nggak bisa digunakan lagi. Sebenarnya bisa, di Audacity pun ada. Cuman Audacity itu previewnya belakangan gitu. Jadi setelah kita ngotak-ngatik, habis itu kita baru bisa dengar setelah itu gitu. Jadi nggak bisa sambil, nggak real gitu, nggak real. Saat kita ngeplay, kita bisa sambil ngotak-ngatik. Itu setahu saya di Audacity belum bisa ya, setahu saya. Nggak tahu yang terbaru, tapi kayaknya baru kemarin juga saya nggak bisa. Nah, yang di Studio One 2, nanti efek DAW-nya, efeknya akan berbeda dengan yang di Studio One 4. Bisa teman-teman download sendiri, banyak sekali plugin gratisan, banyak sekali, misalnya Equilibrium tuh, ya Equilibrium kalau nggak salah, itu juga gratis. Rea Cokos juga gratis, tapi biasanya kalau teman-teman install Reaper, di situ udah dapet. Terus, apa lagi ya? Nah, itu aja. Jadi yang Studio One 2 itu nanti nggak bisa terlalu detail karena ini basic sekali. Nanti pakai channel strip aja. Pakai channel strip yang Studio One 2. Yang Studio One 4 dan 3 bisa pakai Pro EQ. Terus yang pakai Logic, Kiki sama Reta bisa pakai EQ. Ada di situ juga insertnya. Terus apalagi yang pada pakai apalagi Cubase, Stereo, pasti ada lah Cubase, saya agak lupa Cubase apa ya, Fab apa ya, lupa saya. Kalau di di Pro Tools saya EQ3 tuh. Jadi masing-masing DAW ada namanya sendiri-sendiri, bentuknya juga beda-beda. Ada yang nggak ada knobnya sama sekali, nggak ada putarannya. Ada yang putaran doang tapi nggak ada grafiknya, gitu ada juga. Jadi bentuknya kayak bener-bener di ampli gitar gitu, nggak ada grafiknya, nggak ada layarnya gitu, nggak ada kayak petunjuk spektrumnya tuh nggak ada. Tuh, nah kalau di Pro EQ yang teman-teman banyak pakai, nanti di Studio One 4 kan paling banyak pakai, itu ada tampilannya, ada juga knobnya. Terus mirip sama Pro Tools, mirip sama punya Pro Tools. Terus memahami wilayah instrumen. Jadi kan tadi udah dipahami wilayah frekuensi, sub bass, bass, low mid, high mid, presence, brilliance. Itu wilayah frekuensinya. Nah, sekarang wilayah frekuensi dari instrumen teman-teman sendiri itu teman-teman juga harus tahu. Misalnya bass kan nggak di atas kan di bawah gitu. Nah, wilayah-wilayah kayak gitu aja. Itu pelan-pelan nanti dipahami ya. Yang pertama coba-coba aja dulu nggak apa-apa. Tapi nanti pelan-pelan kita harus ngerti. Terus yang ketiga, atur dengan pendengaran kita. Gunakan telinga kita dengan optimal. Kalau tadi kita bicara angka-angka terus kan. Low sekian sampai sekian, ini sekian sampai sekian, itu sekian sampai sekian, angka semua. Nah, kita juga jangan terpatok sama angka. Kita punya basic pendengaran, ya kan? Basic pendengaran teman-teman kan baik. Teman-teman sudah belajar musik dari kecil, dari musik tradisi, kebanyakan dari musik tradisi ya. Tradisinya
udah kental banget gitu ya. Kita manfaatkan pendengaran kita lah gitu. Jangan ke angka-angka terus. Angka ini jadikan patokan, jadikan panduan, tapi tidak untuk mengeksekusi. Mengeksekusi tetap pendengaran kita. Nah, gunakan juga alat yang mendukung. Misalnya nggak punya gimana? Ya nggak apa-apa, kita pakai apa yang kita punya aja. Kalau misalnya teman-teman punya headphone, pakai aja headphone. Kalau belum punya speaker, ya nggak apa-apa, pakai aja headphone. Kalau speaker saya cuma sebada gimana? Nggak apa-apa, pakai aja. Nah, caranya gimana? Salah satu caranya adalah teman-teman menggunakan lagu orang. Diambil yang official ya, ambil lagu orang, beli CD atau apa gitu ya, dicocokin di speaker itu, di speaker ini kita ya bunyi lagu ini gimana, low-nya segimana, middle-nya segimana, high-nya segimana. Oh, alat musik gitar di lagu ini segimana, alat musik bass segimana. Di speaker saya seperti apa, di headphone saya seperti apa. Nah, itu dihafal. Posisinya itu tuh dihafal. Nanti kita lama-lama akan ngerti, paham istilahnya kayak apa ya. T10 itu apa ya? Ya gitulah, hafal kali ya, bahasa Indonesianya hafal. Mengerti dan hafal. Itu saja dulu teorinya. Intinya teman-teman, teorinya hanya di wilayah range frekuensi. Hanya di range frekuensi untuk materi ini. Oke, lakukan dulu mix preparation, terus lakukan mixing. Jangan terpatok pada angka-angka, tapi jadikan angka-angka itu sebagai panduan saja. Oke, saya nanti habis ini masuk ke masuk ke DAW. Terima kasih. Yap, kita sekarang coba praktik. Ini saya bukakan dulu di Logic. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri di Studio One. Nanti akan saya contohin di Studio One 2 aja ya, tapi intinya selalu sama kok setiap equalizer. Nah, kita mulai dari mix prep. Misalnya ada track yang nggak dipakai, kita buang. Kira-kira ini ada ya, ini dibuang aja berarti ini. Ini dibuang, track 1 nggak kepake, kosong. Nah, terus kita cek. Nah, misalnya saya nggak mau depannya ini ada bunyinya. Yang cak, 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 cak gitu ya. Ini saya delete. Nah, kalau memang sampai bawah ini nggak ada suara apa-apa, sama semua, kita delete semua. Kita delete. Tuh, wah, gak, bat. Coba. Nah, oke. Kita mulai. Nah, ini saya pepetin depan. Terus kita buat dulu. Oh ya, namanya udah benar. Kalau namanya udah benar, oke, nggak usah diutak-atik karena namanya udah benar. Terus kita bikin, nah ini namanya loop ya. Kita nanti biar nggak bolak-balik itu misalnya. Jadi ketika teman-teman kasih tanda ini, loopnya dihidupin, ini off kan berarti loopnya dihidupin, nanti dia ketika di play dia akan balik lagi. Jadi kita nggak bolak-balik lagi, nge-play lagi, mundurin lagi, nggak usah. Dia langsung akan pulang lagi sendiri nanti. Terus, nah gitu ya fungsinya. Fungsinya loopnya gitu. Jadi kita nggak usah nanti balik lagi ke depan, geser lagi gitu. Nggak usah. Jadi bagian mana yang ingin kita mixing, bagian situ kita kasih kita loop ya. Terus sekarang nandain bagian-bagian dari lagu itu. Kalau di Logic kita bisa di sini marker. Misalnya dari pertama ini adalah intronya tot 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 ya.
terus sampai ini yang kedua, namanya verse atau vokal atau apa, terserah teman-teman mau kasih namanya gimana. Nah, selesai semuanya, misalnya kita udah tandain semua, beres, terus kita berarti ngedit. Sekarang kita ngedit. Apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah efek equalizer. Biasanya Logic udah menempatkan diri kayak gini. Nah, vokalnya aja, klik, terus kita solo. Kita buka. Oke, kita pelajari dulu tentang equalizer ini, sini gain. Ya, ada gainnya. Jadi kalau kita mau naikin 5, berarti itu gainnya 5. Naik 5 dB. Kalau kita turunin, itu minus berapa dB, desibel ya. Terus ini ada masing-masing ada namanya knob frekuensi ya ini. Jadi untuk Logic ini tidak ada putaran-putarannya, tidak ada knob-knob yang muter-muter, itu nggak ada. Ini semuanya kita bentuknya grafik ini, kita tinggal klik terus naikin atau turunin. Nah, ini namanya knob frekuensi nih. Titik ini yang terang ini, kalau diklik kita terang nih, ini menunjukkan di frekuensi berapa tempat titik ini. Kalau kita geser dia ke kiri, maka ini angkanya akan berubah. Yang satuannya hertz. Ini ya. Ini akan ikut bergeser. Geser juga. Nah, ini kita bisa ganti. Misalnya saya pengen persis di 2000. Nanti dia akan ngepasin di sini. Kalau saya naikin 5 dB, di sini akan berubah. Saya pengen ngekat 5 dB, persis 5 dB. Oke, sorry. Nah, ini manual bisa, mau ditulis di sini juga bisa. Nah, yang paling bawah ini namanya Q atau bandwidth. Jadi ketika dia semakin kecil, maka yang terkena dampak cutting, cut, turun itu cut, naik itu boost. Jadi di dalam equalizer ini kita punya dua, yaitu cut and boost. Boost naik, cut berkurang. Nah, kalau kita pengen yang kena dampak ini banyak, luas, maka semakin kecilin. Semakin kecil Q-nya atau bandwidth-nya, semakin dampaknya itu besar. Luas. Semakin luas. Semakin dia kecil, semakin dia kerucut. Misalnya ada sinyal nih di sini. Nih, yang ini nggak ada yang nukik ya. Saya nggak mau nih yang di 1 kilo. 1 kilo ini saya mau 1 kilo mau saya turunin, tapi cuma di 1 kilo aja. Nih, turunin 5 dB aja. Bisa pas. Nah, 5 dB, tapi saya nggak mau tahu lebar, sempit aja digedein pas 1000 ya. Nih. Udah pas banget 1000, saya turunin 5 dB ngekatnya. Gini jadinya gitu. Saya mau turunin lagi 18 dB, tapi sempit banget, kita ke kananin lagi. Nah, dia akan jadi seperti ini.
Dengarkan bedanya. Ini saya nggak tebel suaranya. Nah, kita sesuaikan suara vokal itu ada di mana sebenarnya wilayahnya. Nah, wilayah-wilayah yang bukan suara vokal itu boleh ditutup. Misalnya tadi nih kita lihat yang dari sini ini keluar-keluar nih. Ini bukan wilayahnya. Di sini. Kita boleh tutup dulu. Misalnya ini low cut ya, di low cut. Nah, when we first met you said, give me your best shot. Next thing you asked me was, is that all you got? I swung it out when we first met you said, give me your best shot. Oke, itu adalah equalizer. Jadi intinya 3 hal ini sama semua. Nah, saya cobakan di Studio One, coba ya. Nah, ini teman-teman nanti ketemu Studio One ya. Ini yang Studio One 2, teman-teman punya teman-teman Studio One 4 tapi nggak jauh beda. Ini yang untuk marker ya. Marker time. Terus yang di sini ada mix, ini akan keluar. Nih, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, ini bisa kita aktifkan, bisa enggak nih. Sebelah kiri ini adalah track kita. Kita boleh aktifkan, boleh enggak. Panning sini kan dulu udah, ini volume balancing udah. Ini di kanan, ini klik ke kanan. Dia akan keluar insert. Nah, ini nanti ada yang namanya channel strip, ada yang namanya Pro EQ. Kalau teman-teman nanti tinggal cari Pro EQ aja. Itu ya. Nah. Oke, selesai. Materi kita. Sebentar, saya mau kasih lihat yang nanti teman-teman akan ketemunya yang ini di Studio One nanti akan ketemu seperti ini saya capture karena saya nggak punya Studio One ya. Di bawah nih ada LF putaran-putaran kan, sama kayak yang tadi ini, sama persis kayak yang tadi, low cut. Jadi kalau ini on, nanti di sini akan garis ini akan juga ikut nyala, dan kalau mungkin nggak nyala, tapi ketika teman-teman puter-puter itu, misalnya teman-teman puter-puter ininya akan naik turun. Nah, gainnya ada di sini, ini gain. Jadi kalau misalnya teman-teman mau di frekuensi berapa, frekuensi 110 Hz, mau naikin 5 dB berarti ini ke kananin, mau turunin 5 dB berarti ini ke kiriin. Q ini adalah lebar atau sempitnya bandwidth tadi. Jadi kalau semakin kecil dia akan semakin lebar, pengaruhnya akan semakin luas. Tapi kalau dia besar dia akan semakin kecil banget, akan semakin kecil. Nah, di sebelah sini ada preset, sebenarnya default tuh ada preset, tapi tolong jangan dipakai dulu, kita pakai yang kita coba dulu karena kita masih belajar. Terus third octave ini spektrumnya. Jadi kalau teman-teman third octave tuh biasanya bentuknya kayak batang-batang gitu, batang-batang. Nanti dia akan kayak kotak-kotak gitu. Terus nanti ada FFT. FFT itu ininya grafik naik turun. Terus ada lagi waterfall tuh kayak air gitu ya. Itu aja sebenarnya, sama persis. Nanti coba diulik di bagian sini ya. Ini titik-titiknya ini. Kalau bagian yang sekiranya dia instrumennya high, instrumennya ada di wilayah high, artinya low-nya dia ini kan nggak kepake kan. Low-nya nggak terlalu kepake, low yang banget ya. Mungkin dia punya unsur low-nya ada, tapi nggak sampai yang di sini kan. Nah, ini bisa ditutup dengan
low cut, langsung tutup aja pek gitu sampai segini misalnya, sampai di 80 Hz tutup aja, nggak kepake. Oke, sampai di sini teman-teman pertemuan kita seminggu ini. Teman-teman silahkan ngulik EQ saja, Pro EQ saja, atau Equilibrium boleh, EQ boleh, Rea EQ Jokos boleh, EQ 3 boleh, atau di channel EQ Logic boleh, apapun boleh ya. Nanti teman-teman minggu depan ngasih review, bukan review, tapi ngasih presentasi aja untuk lokat yang untuk EQ yang kalian pakai. Ini apa sih pengaruhnya ketika teman-teman melakukan perubahan gitu ya. Nanti teman-teman presentasi aja, intinya ngulik di bagian equalizer. Terima kasih, selamat siang.